Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dimanapun kita berada, kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Ayub 28 ayat 24. Demikianlah dikatakan, karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita meyakini dan kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu dan Maha Mengerti akan setiap kehidupan kita. Dia tidak hanya melihat kita dari satu sisi, tetapi Dia melihat segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Maka sebelum kita mengucapkan apa yang mau kita minta kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan sudah mengetahui apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, Allah tahu. Maka apa yang kita minta belum tentu itu menjadi kebutuhan kita. Apa yang kita utarakan belum pasti itu menjadi yang urgent dalam setiap kehidupan kita. Makanya Allah akan melihat itu. Allah akan memberikan apa yang kita betul-betul butuhkan dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan ini mengingatkan, Allah yang Maha Tahu itu adalah Allah yang memandang sampai ke ujung-ujung bumi. Dia tidak hanya memandang tengahnya saja. Dia tidak hanya memandang sebagian saja, tetapi Dia memandang keseluruhan. Sehingga setiap kebutuhan, setiap orang yang percaya itu, Tuhan dengar dan Tuhan nyatakan. Maka banyak sekali kita sebagai orang percaya itu terkadang tidak mengerti maksud Allah, tidak mengerti akan pemberian Allah. Yang kita tahu adalah apa yang ada di otak dan apa yang ada di hati. Perasaan kita, pikiran kita selalu meminta. Sehingga apa yang kita minta sudah banyak sekali yang di luar daripada kebutuhan. Maka lihat apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kebutuhan itu sudah dicukupkan. Kebutuhan itu sudah disediakan oleh Allah. Tetapi kita sering meminta lebih daripada kebutuhan kita. Maka setiap orang banyak-banyak berdoa, ya Tuhan berikan kami kelimpahan, berikan kami kekayaan, berikan kami kemakmuran. Maka doa-doa itu akhirnya menjadikan kita menjadi sombong, angkuh, dan juga sering akhirnya menduakan Tuhan. Karena fokus kita bukan lagi untuk kecukupan, bukan lagi untuk apa yang kita butuhkan. Karena fokus kita adalah untuk supaya kita dipandang lebih bergengsi, lebih hebat dari orang lain. Maka kesuksesan kita selalu diukur dengan materi. Kesuksesan kita atau kesuksesan doa-doa kita, ucapan syukur kita selalu diukur dengan banyaknya keuntungan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lihat apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan. Ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi supaya kita bisa memahami kehendak Allah itu lebih mulia dari apa sesungguhnya yang kita minta. Dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Jadi persoalan-persoalan kehidupan kita, pergumulan kita, keluh kesah kita, Tuhan lihat itu. Sekarang tergantung kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Maukah kita meyakinkan, maukah kita menyerahkan hidup kita ini hanya untuk Tuhan? Karena apa yang sedang kita hadapi, kita tidak akan sanggup untuk melewati kalau bukan Tuhan beserta kita. Kalau bukan Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Maka andalkanlah Tuhan dan tetaplah setia kepada Tuhan. Ayub juga demikian. Dia menghadapi pergumulan yang begitu besar. Ketika dia harus dicobai, ketika dia harus kehilangan harta bendanya, dia harus kehilangan anak-anaknya, dia harus kehilangan kepercayaan atau keimanan istrinya, bahkan dia harus ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya. Tetapi yang dia yakini di dalam imannya, Tuhan itu memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Maka kita akan menyaksikan, kita akan menjadi orang-orang percaya yang akan berkata, Tuhan itu Maha Tahu dan lebih tahu dari apa yang kita tahu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang akan melakukan yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami. Meskipun kami harus menghadapi begitu banyak persoalan, begitu banyak tantangan, begitu banyak kepedihan, tetapi kami yakin dan percaya
Engkau adalah Allah yang selalu hadir, yang selalu ada bersama dengan kami untuk melewati setiap perjalanan pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk memakai hari-hari kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, agar apa yang kami hidupi, kerjakan dan jalankan itu adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.